Berapa? 27. 27 M. Ya. Siapa itu Pak? Terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Harta kekayaan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang mencapai 282 miliar rupiah didominasi aset yang bersumber dari hadiah. Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri asal-muasal hadiah yang dimiliki Dito tersebut. Terkuak, apakah karena ini Presiden Prabowo copot Menpora dan terungkap di persidangan, inilah detik-detik saksi sebut ex-Menpora Dito Aryo Tejo terima aliran dana sebesar 27 miliar untuk pengamanan kasus PTS 4G. Ada lagi Pak? Ada lagi, Pak? Ada lagi. Untuk nutup juga. Iya. Berapa? 27. 27 M. Iya. Siapa itu Pak? Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi Sama siapa? saya titip ke teman yang namanya Resi dan juga Sama? lewat Windy juga. Ya. Lewat Windy. Ya. Titip sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo. Siapa itu? Akan tetapi saat di persidangan, Dito Aryo Tejo membantah menerima aliran dana tersebut, bahkan mengaku tidak tahu. Dan kemudian sekarang lagi misteri itu Pak. Jadi misteri yang pengembalian 27 miliar itu bukan tidak ada, itu nyata adanya. Betul. Yang 27 miliar itu dibawa ke kantornya siapa itu? Ke kantornya si Magdir Ismail itu. Pengambilan itu, pengambilan. Dari siapakah itu? Itu pertanyaannya. Kan masih Pak, masih mengandung tanda tanya besar. Betul yang mulia. Masih belum selesai. Saudara mengklirkan gitu loh. Betul. Saudara tahu nggak dari mana asalnya uang itu? Tidak mengetahui. Nggak tahu juga. Iya yang mulia. Nggak tahu. Saudara kan pernah juga diminta keterangannya di penyidik Kejaksaan Agung. Sudah yang mulia. Sudah. Bulan Juli yang mulia. Udah berapa kali Bapak diminta sana? Saya hadir sekali yang mulia. Yang hadir sekali? Sekali yang mulia. Oh sekali ya. Dalam keterangan saudara di Kejaksaan Agung kepada penyidik di Kejaksaan Agung, tanggal berapa Bapak diambil keterangannya, diperiksa? Masih ingat nggak? Wah lupa yang mulia. Bulan apa? Bulan Bulannya Juli aja. yang pasti yang mulia. Ya? Bulan Juli. Bulan Juli. Juli. Nah, apa keterangan saudara di sana? Sama dengan ini? Sama yang seperti saya sampaikan. Oh sama? Ya, karena memang yang kemarin di sidang itu sebenarnya bukan informasi baru, itu informasi yang mana saya akhirnya diundang kejaksaan buat dimintakan keterangan dan klarifikasi yang mulia. Oh gitu? Betul yang mulia. Oke. Harta kekayaan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang mencapai 282 miliar rupiah didominasi aset yang bersumber dari hadiah. Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri asal-muasal hadiah yang dimiliki Dito tersebut. Berdasarkan data LHKPN KPK, harta kekayaan Menpora didominasi aset rumah yang bersumber dari hadiah. Aset tanah dan bangunan Dito memiliki taksiran nilai hingga 187 miliar rupiah lebih. Dari jumlah tersebut, aset yang ia katakan bersumber dari hadiah sekitar 161,5 miliar rupiah. Ia juga tercatat memiliki aset mobil hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Salah satu mobil seharga 900 juta rupiah dikatakan adalah hadiah. Menanggapi aset tersebut, KPK akan menelusuri LHKPN Menpora, terutama aset yang diakui merupakan hadiah. Ya, silakan. Tolong pegang mic-nya Pak. Oke, santai aja. Ya, santai yang mulia. Nama lengkapnya siapa? Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Oh, gelar Pak, gelarnya. Sarjana hukum Pak. Sarjana hukum. Tempat tanggal lahir. Jakarta 25 September 1990. 25 September tahun 1990. Ya. Berapa umurnya sekarang Pak?
Baru masuk 33 tahun, Pak. 33 tahun. Pekerjaan atau jabatan? Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri kan? 33 tahun sudah menteri, hebat sekali tuh Pak. Menteri yang termuda barangkali dalam kabinet ini. Benar yang mulia. Benar ya, perlu disyukuri apa ya? Amin. Saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh, belum sempat. Oh. Ini dalam rehat-rehatnya rapat kabinet kan bisa saja ngobrol-ngobrol begitu kan? Belum. Saya baru diundang rapat kabinet setelah beliau sudah tidak menjabat, Pak. Oh, begitu. Rapat perdana kabinet saya di istana. Iya ya, saudara bulan April ya. Ya masuk akal lah. Bulan April saudara diangkat sebagai Menpora. Betul. Bulan April itu Pak Joni Gerard Plate sudah tidak aktif itu. Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Kok nggak salah? Tapi pernah enggak rapat sama-sama rapat kabinet dengan Pak Joni Gerard Plate? Tidak pernah, Pak. Saudara tadi tahu dengan Irwan, cuma tahu doang, Irwan Hermawan. Dari mana saudara tahu? Saya tidak tahu. Saya tadi bilang nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Tadi saudara bilang nggak tahu ya? Iya. Saya hanya tahu gara-gara di media saja, Pak. Oh, di media aja. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah. Pagi saya tahu isinya, Pak. Iya. Tapi kalau dari sense, Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan, Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima ya. bingkisan itu ya. Iya. Saudara, jabatan saudara tidak main-main. Betul yang mulia. Menpora itu pejabat negara loh Pak. Betul ya. Pejabat negara loh Pak, yang Bapak sandang itu bukan sembarangan orang gitu loh. Siap yang mulia. Ya kan Pak. Kalau dinilai uang mungkin bagi saudara nggak ada apa-apanya ya, 27 miliar kan gitu Pak. Besar yang mulia. Iya, bagi saudara seorang anak pengusaha, keluarga pengusaha ya nggak ada apa-apanya. Besar itu mulia. Saya, gitu kan Pak. Tapi kita kan perlu sekecil apapun, Siap. kita perlu mempertanggungjawabkan. Betul, apakah itu benar atau tidak. Betul. Makanya kehadiran saudara di persidangan ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Terima kasih yang mulia. Ya, bisa saudara pahami itu. Kami bukan mencari-cari supaya saudara salah, tidak Pak. Kalau memang saudara nggak salah ya nggak apa-apa. Saudara tidak mau jujur juga nggak apa-apa bagi kami. Tapi yang jelas kami tanggung jawab moral majelis hakim. Dan begini tanggapan ex-Menpora setelah di-reshuffle dari jabatannya. Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden ya, jadi kita tidak tahu. Selama ini ya kan, ya kalau ada kurang-kurang dari kebijakan Bapak ya mungkin ada penanda sendiri. Jadi kita mah terima aja. Kita kan prajurit dimanapun siap ditugaskan. Harus ada transisi dan pastinya menteri yang baru nanti kan ya kita ada beberapa hal yang sudah kami lakukan yang semoga bisa dilanjutkan. Iya pastinya kita sedang lagi bagaimana tata kelola olahraga sedang kita benahi. Ini juga lagi ada pembahasan sebenarnya revisi undang-undang olahraga juga dan bagaimana kita memformat ulang pekan-pekan olahraga contohnya di PON dan sebagainya dan bagaimana kita mengejar event-event kelas dunia juga. Jadi ya sebenarnya banyak ya. Kami menunggu pastinya keputusan final dari Bapak Presiden nanti siapa menterinya ya mungkin nanti saya bisa transfer knowledge lah.